Pembelian kasih sayang artifisial di distrik hiburan malam Tokyo didorong oleh kehampaan emosional ekstrim akibat tekanan sosial yang mengisolasi perempuan modern. Industri manipulatif ini mengeksploitasi kebutuhan psikologis terdalam akan perhatian dan pengakuan, mengubah kesepian menjadi komoditas bernilai miliaran rupiah yang siap menghancurkan hidup para korbannya. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa membeli perhatian penuh dari seseorang yang memperlakukanmu layaknya seorang ratu, mendengarkan setiap keluh kesahmu tanpa menghakimi, dan menatap matamu seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang yang paling berharga di dunia ini. Di bawah temaram lampu neon distrik Kabukicho, Tokyo, fantasi ini bukan sekadar mimpi di siang bolong, melainkan sebuah komoditas bisnis nyata yang sangat menguntungkan. Disinilah para perempuan, mulai dari pekerja kantoran yang kelelahan hingga mahasiswi biasa, rela menghabiskan seluruh tabungan mereka, bahkan terjerumus ke dalam lingkaran utang yang mengerikan, hanya untuk membeli ilusi cinta dari para pria rupawan yang dikenal sebagai host. Fenomena ini bukan sekadar tentang hiburan malam biasa, melainkan sebuah cerminan tragis dari krisis eksistensial, kekosongan emosional, dan luka psikologis yang mendalam pada diri perempuan modern. Untuk memahami fenomena ini, kita harus melihat melampaui permukaan visual yang gemerlap. Banyak orang di luar sana dengan mudah menghakimi para perempuan ini sebagai sosok yang naif, bodoh, atau terlalu terobsesi dengan ketampanan fisik. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan menyedihkan. Kita hidup di era di mana koneksi manusia telah menjadi barang mewah yang langka. Di kota besar dengan dinamika sosial yang begitu dingin dan menuntut seperti Tokyo, perempuan seringkali dituntut untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Mereka harus bekerja keras di bawah tekanan korporasi yang patriarkal, menjaga penampilan agar tetap sesuai dengan standar kecantikan sosial yang ketat, sekaligus menanggung ekspektasi tradisional untuk menjadi sosok yang anggun dan penurut. Di tengah semua tuntutan yang menyesakkan napas ini, hampir tidak ada ruang bagi mereka untuk mengekspresikan kerentanan diri, rasa lelah, atau rasa tidak aman mereka. Mereka harus selalu terlihat kuat dan tanpa celah di depan publik. Ketika mereka pulang ke apartemen yang sepi di malam hari, keheningan itu menjadi sangat menyiksa. Disinilah klub host masuk sebagai penyelamat palsu yang menawarkan oase emosional yang sangat instan. Saat seorang perempuan melangkah masuk ke dalam klub host untuk pertama kalinya, ia tidak sedang membeli minuman keras, melainkan sedang membeli sebuah pengalaman psikologis yang sangat adiktif yang disebut dengan princess treatment atau perlakuan istimewa layaknya seorang putri. Para host ini bukanlah pria biasa yang mengandalkan ketampanan semata. Mereka adalah manipulator emosi profesional yang sangat terlatih dalam seni membaca bahasa tubuh, menganalisis psikologi wanita, dan melakukan teknik mendengarkan aktif yang sangat mendalam. Mereka tahu persis kapan harus memberikan pujian yang tulus, kapan harus menggenggam tangan dengan lembut, dan bagaimana cara membuat seorang wanita merasa didengar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di hadapan seorang host, semua topeng pertahanan diri yang melelahkan itu runtuh. Perempuan-perempuan ini akhirnya merasa diakui, divalidasi, dan dicintai tanpa syarat, meskipun mereka tahu di dalam lubuk hati terdalam mereka bahwa semua itu dibayar dengan tarif per jam. Namun, di balik kehangatan artifisial ini, terdapat taktik psikologis yang sangat terstruktur dan berbahaya, yang sangat mirip dengan metode love bombing yang biasa digunakan oleh para manipulator ulung. Pada awalnya, sang host akan membanjiri kliennya dengan perhatian yang luar biasa, mengirimkan pesan teks manis sepanjang hari, menanyakan kabarnya, dan menciptakan ilusi bahwa hubungan mereka telah melampaui batas profesional antara pelayan dan pelanggan. Mereka akan membuat sang perempuan percaya bahwa mereka adalah sosok yang spesial, bahwa sang host benar-benar jatuh cinta padanya secara tulus di luar jam kerja. Perasaan diinginkan dan dicintai ini memicu pelepasan dopamin yang sangat besar di dalam otak sang perempuan, menciptakan ketergantungan emosional yang sangat kuat dan adiktif. Sekali seorang perempuan terikat secara emosional, dinamika kekuasaan pun bergeser secara halus namun mematikan. Setelah ketergantungan psikologis ini terbentuk dengan kuat, sang host akan mulai memperkenalkan aspek kompetisi dan rasa bersalah ke dalam hubungan mereka. Di dalam klub host, reputasi dan peringkat seorang host ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dihabiskan oleh para kliennya, yang puncaknya ditandai dengan ritual memesan menara sampanye mewah seharga ratusan juta rupiah. Sang host akan mulai menceritakan kesulitannya, tentang bagaimana posisinya terancam di klub, atau tentang mimpinya untuk menjadi host nomor satu demi masa depan mereka bersama. Menggunakan rasa empati, cinta, dan naluri protektif sang perempuan, host memanipulasi mereka agar rela menghabiskan uang jauh di luar batas kemampuan finansial mereka. Rasa bersalah jika tidak bisa membantu pria yang dicintainya menjadi sangat tak tertahankan, mendorong para perempuan ini ke dalam jurang keputusan yang sangat merusak diri. Ketika tabungan pribadi mereka akhirnya habis terkuras, jebakan yang sesungguhnya pun tertutup rapat. Banyak dari perempuan ini yang tidak mampu melepaskan ikatan emosional tersebut karena ketakutan yang mendalam akan kehilangan satu-satunya sumber validasi hidup mereka. Demi mempertahankan perhatian sang host dan terus berkontribusi pada peringkatnya di klub, banyak perempuan yang akhirnya mengambil pinjaman dengan bunga yang sangat mencekik. Ketika utang mereka menumpuk hingga tingkat yang tidak masuk akal, industri ini seringkali secara sistematis mengarahkan mereka ke dalam industri seks komersial atau prostitusi terselubung untuk melunasi utang-utang tersebut. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat ironis. Perempuan rela mengeksploitasi tubuh mereka sendiri di tempat lain, hanya agar memiliki cukup uang untuk kembali ke klub host dan membeli kembali ilusi kehormatan, kehangatan, dan cinta dari pria yang sebenarnya sedang mengeksploitasi jiwa mereka. Sangat penting untuk disadari bahwa fenomena tragis ini bukanlah sesuatu yang terjadi di ruang hampa, melainkan sebuah cermin distorsi dari masyarakat modern kita secara keseluruhan. Kasus ekstrim di distrik hiburan malam Tokyo ini hanyalah bentuk fisik dari fenomena global yang sedang terjadi di seluruh dunia melalui platform digital. Di era modern ini, kita melihat semakin banyak perempuan yang mencari validasi emosional instan melalui aplikasi kencan, membeli interaksi parasosial dengan para influencer, atau menghabiskan uang demi mendapatkan pengakuan digital di media sosial. Kita hidup di dunia yang sangat terkoneksi secara teknologi, namun sangat terisolasi secara emosional. Kita telah berhasil menciptakan sistem sosial yang sangat efisien dalam memproduksi kekayaan dan pencapaian lahiriah, namun sangat gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar psikologis manusia akan koneksi yang tulus, aman, dan tanpa pamrih. Pada akhirnya,
Kisah kelam dari distrik hiburan malam ini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan tentang harga dari sebuah kesepian. Ketika sebuah masyarakat gagal memberikan ruang yang aman bagi perempuan untuk menjadi rapuh, didengar, dan dihargai apa adanya, maka pasar kapitalistik yang kejam akan selalu siap untuk mengemas kebutuhan emosional tersebut, melabelinya dengan harga selangit, dan menjualnya kembali sebagai racun yang manis. Kasih sayang sejati tidak akan pernah bisa ditemukan dalam transaksi keuangan, dan usaha untuk mengisi kekosongan jiwa dengan ilusi berbayar hanya akan menyisakan kehampaan yang jauh lebih dalam dan merusak dari sebelumnya. Jika kamu merasa terkejut dengan bagaimana kebutuhan psikologis perempuan dieksploitasi secara sistematis dalam industri ini, kamu wajib menonton video kami yang lain tentang manipulasi emosional modern dan taktik tersembunyi yang digunakan oleh media sosial untuk mengeksploitasi rasa tidak aman perempuan demi keuntungan miliaran dolar. Sampai jumpa di video berikutnya.